Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, Bapak-bapak Ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik tentang salat sunnah rawatib ya. Salat sunnah rawatib. Rawatib dari kata ratibah, jamak dari ratibah, yaitu yang Rasulullah SAW rutin melakukannya. Ya. Yang dimaksud adalah rutin dilakukan dan dia mengikuti sholat fardu, mengikuti sholat fardu. Mengikuti sholat fardu. Baik qobliyah maupun ba'liyah, sebelum atau sesudah. Sebelum atau sesudah. Sebut dengan sholat sunnah rawatib. Dan hikmah daripada sholat sunnah rawatib ya. Adapun hikmahnya disebutkan oleh Ibnu Daqiq al-Aid ya, rahimahullahu ta'ala, sebelum dan sesudah, terkait dengan persiapan sebelum sholat. Buat apa? Agar jiwa bisa siap khusyuk, agar lebih bisa khusyuk sebelum sholat fardu. Ini terkait dengan qobliyah. Karena manusia sibuk dengan dunia, ketika masuk dalam sholat tentu dia perlu persiapan muqaddimah. Makanya fungsinya seperti apa? Seperti muqaddimah ya. Seperti muqaddimah sholat fardu. Jadi orang sholat dulu supaya tenang, ketika dia masuk sholat fardu, maka dia lebih khusyuk. Makanya kalau orang datang misalnya pas azan, kemudian dia sholat qobliyah, kemudian mungkin dia baca doa, mungkin dia baca Quran, maka hatinya lebih siap untuk apa? Untuk khusyuk. Karena sholat khusyuk pahalanya sangat besar, dan itu adalah ibadah yang paling agung, connecting seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara hikmahnya persiapan sebelum sholat agar lebih khusyuk. Yang kedua, fungsinya sebagai penambal kekurangan sholat fardu. Hal ini karena amal yang pertama Allah hisab pada hari kiamat kelak adalah salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min amalihi as-salat. Yang pertama kali hamba dihisab pada hari kiamat kelak adalah salatnya ya. Kalau ternyata salat fardunya bagus, maka itu yang terbaik ya. Tapi kalau kurang, maka dia telah merugi. Maka disebut dalam riwayat, maka Allah berkata, unzuru kepada para malaikat, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in. Wahai para malaikat, coba lihat apakah hambaku punya salat-salat sunnah, maka digunakan untuk menambal kekurangan salat fardu. Digunakan menambal salat fardu karena salat adalah amal yang dihisab pertama. Kalau dia baik, maka yang lain baik pula. Kalau dia buruk, maka yang buruk pula. Maka seorang tentu tidak ada yang merasa salat fardunya sempurna. Kita merasa salat fardu kita pasti banyak kekurangan ya. Paling tidak kekhusyuannya sangat kurang. Oleh karenanya di antara perkara untuk menambal kekurangan salat fardu adalah dengan salat sunnah. Jadi fungsinya penambal kurang salat fardu, sehingga ketika dihisab hari kiamat ya, amal salat kita lebih sempurna. Amal salat fardu kita lebih sempurna. Taib. Kemudian ternyata kalau kita lihat tentang dalil-dalil tentang salat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, salat fardu atau salat yang mengikuti atau mengiringi salat fardu sangat banyak. Oleh karenanya Ibnu Daqiq al-Aid dalam kitabnya Ihkamul Ahkam, beliau menjelaskan bahwasanya hadis-hadis tersebut kita tampung selama dia sahih. Maka kita lihat mana yang paling ditekankan, mana yang kurang ditekankan, mana yang jarang Nabi kerjakan, maka ada urutannya. Urutan-urutan tentang prioritas dalam hal ini. Tentunya yang paling prioritas disebut dengan
salat sunnah muakkadah. Istilah namanya salat sunnah muakkadah. Maka akhirnya terkait salat-salat ini maka ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatan ditinjau dari hadis-hadis sahih yang datang terkait dengan salat-salat tersebut. Maka para ulama mengklasifikasi, ada yang mengatakan misalnya salat sunnah muakkadah, ya, salat sunnah rawatib muakkadah. Muakkadah bahasa Arab artinya ditekankan. Ditekankan, yaitu Rasulullah SAW tidak meninggalkannya, ya. Nah, nanti mereka bilang lagi yang kedua namanya salat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Rawatib ghairu muakkadah. Itu tidak ditekankan. Tidak ditekankan. Nah, kemudian ada yang selanjutnya lagi, bukan salat sunnah rawatib, hanya terkadang Nabi mengerjakannya. Terkadang atau datang dalam hadis terkadang mengerjakannya. Maka akhirnya ada tingkatan-tingkatan salat sunnah rawatib yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Ini tergantung dari hadis-hadis yang datang terkait dengan salat-salat tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini ya saya bacakan perkataan Ibnu Daqiq wal haqqu, ya. Wallahu alam fi hadzal bab a'ni ma warada fihi ahadits binisbati ila tatawwu'at wa nafil mursalah anna kull haditsin sahih dalla ala istihbabi adadin min hadhil a'dad aw hayatin minal hayat aw nafilatin minan nawafil yu'malu bihi fi istihbabi. Semua hadis yang datang tentang salat maka hukumnya sunnah. Kemudian beliau berkata, "Tsumma takhtalifu maratibu dzalikal mustahab." Kemudian tingkatannya bertingkat-tingkat. Kekuatan sunnahnya itu mustahab. Fa makana dalilu dalan ala ta'akkudihi imma bi mulazamatihi fi'lan aw bi kathrati fi'lihi wa imma bi quwwati dalalati lafzi ala ta'akkudi hukmihi wa imma bi mu'adadati haditsin akhar lahu au ahadits fihi ta'lu martabatu fil istihbab. Maka kalau ada dalil yang menunjukkan penekanannya, apakah dengan Nabi senantiasa melakukannya atau terlihat seringnya Rasulullah SAW melakukannya, atau dalil yang menunjukkan akan penekanan terhadap salat tersebut atau ditunjukkan oleh hadis-hadis yang lain, maka derajatnya semakin tinggi dalam kekuatan sunnahnya. Itu sangat diperhatikan. Kalau sangat diperhatikan berarti pahalanya lebih besar, ya. Wa ma yaksuru an dzalika kana ba'dahu fil martabah. Yang di bawahnya berarti di bawahnya. Maksudnya ada urutannya. Ini terkait dengan salat sunnah rawatib. Maka kita akan jelaskan sekarang tentang salat sunnah rawatib tersebut, ya. Baik. Ini sudah? Datang dalam hadis, ya. Hadis-hadis tentang salat sunnah rawatib, ya. Rawatib, ya. Pertama dari hadis Aisyah dan Ummu Habibah. Hadis Aisyah dan Ummu Habibah, di mana mereka berdua meriwayatkan dari Nabi SAW, yaitu siapa yang salat 2 rakaat, ya, man shalla istintai asyara rakaah fil yaumi wa lailah banallahu bihinna baitan fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat, salat sunnah maksudnya rawatib, siang dan malam, dan itu sehari semalam, maka Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga, ya. 12 rakaat tersebut, di sini 12 rakaat. 12 rakaat tersebut kalau kita bagi ini salat qabliyah kemudian ba'diyah. Maka salat misalnya zuhur atau subuh, qabliyahnya apa? Dua rakaat. Ba'diyah tidak ada. Kemudian zuhur ini 4 rakaat, ba'diyahnya 2. Kemudian asar tidak ada. Kemudian ba'diyah tidak ada. Maghrib
tidak ada setelahnya 2. Isya tidak ada setelahnya 2. Maka ini berapa? 12. Ini dalam hadis Aisyah 12 rakaat. Yang kedua datang dalam hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar 10 rakaat. Ibnu Umar 10 rakaat. Saya bacakan hadisnya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku hafal dari Nabi 10 rakaat. Rakaataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Di sini ada perbedaan. Dan rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya. Rakaataini ba'dal isya wa rakaataini qabla al-fajr, sebelum subuh. Jadi bedanya Ibnu Umar cuma masalah di sini, 4 ya. Dalam hadis Ibnu Umar berapa? Cuma 2 ya. Ini hadis Ibnu Umar. Selainnya semua sama. Nah, dari sini bagaimana cara mengkompromikan 2 model hadis? Ada yang bilang 12, ada yang bilang 10. Maka ada yang mengatakan tinggal kita boleh pilih, boleh 10, boleh 12 ya. Boleh 10, boleh 12. Yang perlu ditekankan ya, berarti 2 rakaat sebelum zuhur sangat penting. Kalau mau tambah 2 lebih afdal. Jadi sebelum zuhur yang paling penting berapa? 2 rakaat. Kalau mau tambah 2 lagi 4 maka lebih afdal ya. Kalau sibuk 10 tidak ada masalah ya. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan kalau sehat 12, kalau sakit 10. Intinya dua-duanya boleh dikerjakan ya. Dua-duanya boleh dikerjakan. Kemudian salat ini agar mendapatkan pahalanya yang utama maka dikerjakan secara berkesinambungan. Karena datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di mana beliau berkata man sabara. Sabara maksudnya continue. Ala thintai asyrata rak'atan minas sunnah banallahu baitan fil jannah. Siapa yang continue 12 rakaat setiap hari ya, yaitu setiap salat fardu dia salat lagi 12 rakaat. Salat rawatib, maka Allah bangunkan baginya istana di surga ya. Istana di surga. Dalam riwayat yang lain, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'atan tatawwuan ghairu fardha illa banallahu lahu baitan fil jannah. Ya. Illa bunya lahu baitan bil jannah. Siapa tidak seorang muslim salat karena Allah harus ikhlas setiap hari 12 rakaat sunnah tanpa bukan salat fardu kecuali Allah bangunkan baginya istana di surga ya. Tapi ini disebut dengan salat sunnah muakkadah. Ini disebut apa? Salat sunnah muakkadah. Yang sangat ditekankan. Atau kalau saya tulis ini begini, mungkin lebih baik begini. 4 itu 2 plus berapa? 2. Ya. 2 plus 2 ya. Ini yang salat sunnah muakkadah. Sunnah rawatib muakkadah. Ternyata datang juga hadis-hadis lain yang juga terkait dengan qobliyah dan ba'diyah, tetapi dia tidak muakkadah. Dia tidak muakkadah. Itu datang hadis-hadis tapi tidak penekanannya seperti salat-salat ini yang datang Rasulullah perhatian, kemudian juga pahalanya sangat besar. Contohnya di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun liman sya'a." Kata Rasulullah SAW, di antara adzan dan iqamat ada salat, di antara adzan dan iqamat ada salat, di antara adzan dan iqamat ada salat bagi yang mau. Berarti kita tambah setiap adzan iqamat ada salat qobliyah tapi tidak muakkadah seperti ini, asar, maghrib, isya. Ini semua tidak muakkadah. Perhatikan yang merah, yang biru muakkadah. Kalau yang merah apa? Tidak ditekankan. Atau bahasa Arabnya ghairu muakkadah.
Saya kasih warna merah. Ya warna biru semua muakkadah. Ini contoh lagi. Kemudian datang khusus tentang salat asar, qobliyah asar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla arba'an qabla adh-dhuhri," tentang zuhur. "Man shalla arba'an qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha lam tamassahun nar." Siapa yang salat 4 rakaat sebelum asar dan 4 rakaat setelah siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka dia tidak disentuh dengan api neraka. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Berarti ada tambah sini 2 ghairu muakkadah. Paham? Yang 2 muakkadah, yang tambahnya lagi 2 tidak muakkadah. Paham ya? Baik. Demikian dalam riwayatnya Ummu Habibah, "Man hafadha ala 4 rakaat qabla dhuhri wa arba'in ba'daha." Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, haramallahu 'alan nar, maka Allah haramkan dia masuk neraka jahanam. Kalau kita semangat 4 sebelum 4 sesudah. Kalau yang ditekankan 4 sebelum, 2 sesudah. Atau 2 sebelum, 2 sesudah. Kalau 4 sebelum, 4 sesudah zuhur, maka itu lebih afdal. Kemudian datang juga dalam riwayat, kata Rasulullah SAW, "Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an." Semoga Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Berarti tambah lagi sini berapa? 2. Jadi sebelum asar bisa 2, bisa 4. Bisa 2, tapi ini tidak muakkadah. Tidak ditekankan, artinya enggak juga enggak ada masalah ya. Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Jika ingin dirahmati oleh Allah, rahmat spesial, salat 4 rakaat sebelum asar. Meskipun tidak muakkadah. 2 juga boleh, karena setiap adzan dan iqamat ada salat 2 rakaat, mau disempurnakan 4 lebih baik. Datang dalam hadis juga ada 6 rakaat setelah maghrib, namun hadisnya dhaif. Kata Rasulullah, "Man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat lam yatakallam fima bainahunna bisu'in udilna lahu bi ibadati sinta asyrata rakaah." Sinta asyra sana. Siapa yang salat 6 rakaat setelah maghrib dan tidak melakukan pembicaraan buruk di antara keduanya, maka 6 rakaat tersebut akan dibuat setara dengan ibadah 12 tahun untuknya. Di sini 6 rakaat yaitu 4, tapi hadisnya apa? Dhaif. Jadi yang benar cukup berapa? 2. Ini tadi hadisnya apa? Dhaif. Lemah. Dari sini kita dapati berarti salat rawatib ada berapa? 2 tambah 4, 6 tambah 4 lagi 10, benar ya? 10 tambah 4 lagi 14. Tambah 2, 16, tambah 2, 18, tambah 2, 20, tambah 2, 22. Yang muakkadah berapa? 12. Berarti 10-nya tidak muakkadah. Ya, tidak mengapa tidak dikerjakan. Lagi semangat kerjakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang paling penting yang muakkadah. Paham sampai sini? Taib. Datang juga hadis Rasulullah SAW salat 2 rakaat setelah asar. 2 rakaat setelah asar. Tetapi hadis tersebut yang benar dia kekhususan Nabi SAW atau adalah salat qadha Nabi SAW. Taib ini kalau sudah kita sebutkan lagi beberapa salat yang jadi problem ya. Beberapa salat rawatib yang jadi perbincangan, yang diperselisihkan. Di antaranya tadi kita sudah sebutkan 6 rakaat setelah apa? Setelah maghrib. Tapi hadisnya apa? Dhaif. Ya. Kita masukkan sini. Setelah maghrib. Yang benar hadisnya apa? Dhaif. Jadi tidak diamalkan. Taib. Yang kedua adalah 2 rakaat setelah asar. Dalam riwayat ya salatani atau ma taraka Nabi sallallahu alaihi wasallam sajdatani ba'dal asr indiqat ya, bahwasanya salah seorang istri Nabi berkata Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Jadi Rasulullah setelah salat asar di masjid, beliau masuk ke rumah, beliau salat 2 rakaat. Itu ba'di asar.
Tetapi disebutkan ya, ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW melarang orang salat pada asar. Kata Rasulullah SAW, la salata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Tidak ada salat setelah salat asar sampai terbenam matahari. Dan juga ada kemungkinan itu adalah salat yang awalnya Rasulullah SAW qadha, karena Rasulullah tidak sempat salat ba'diyah zuhur, Rasulullah qadha setelah asar. Kemudian Rasulullah SAW menjalankan sebagai kebiasaan, namun para ulama mengatakan inilah kekhususan beliau. Demikian juga yang jadi pembahasan di antaranya ketiga, salat qobliyah Jumat ya. Salat qobliyah Jumat. Makanya ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang benar tidak ada qobliyah Jumat. Yang benar tidak ada qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat yang ada adalah disebut dengan salat intidharil imam. Salat intidhar al-imam atau al-khatib. Salat menanti kedatangan khatib. Salat menanti kedatangan khatib. Dan ini bebas rakaatnya berapa, terserah. Oleh karenanya Ibnu Hajar mengatakan wa amma sunnatul jum'ah allati qablaha falam yathbut fiha syai'un. Adapun salat qabliyah Jumat maka tidak ada hadis yang sahih sama sekali. Tetapi yang ada adalah namanya salat menunggu kedatangan khatib imam. Rasulullah SAW bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ah, tidaklah seorang mandi Jumat wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhni, kemudian dia pakai minyak wangi, au yamassu min tibi baitihi, atau dia pakai minyak wangi di rumahnya, tsumma yakhruju, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, fala yufarriqu baina tsnaini, ketika dia masuk masjid dia tidak pisahkan dua orang yang sedang di masjid, itu dia cari sela lewat kanan lewat kiri, tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat ma kutiba lahu. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia salat sesuai yang Allah takdirkan untuknya. Maka di sini isyarat bahwasanya jumlahnya tanpa batas. Salat 2 rakaat terus sampai imam naik mimbar. Kalau datang jam 8 2 rakaat sampai imam naik mimbar. Datang sebagian seorang salaf, dia masuk masjid dia salat 36 rakaat. Jadi bebas. Kalau capek boleh salat 2 rakaat, baca Quran, salat lagi, pengin lagi salat lagi. Namanya salat menanti kedatangan imam. Ini bukan salat qobliyah, karena salat qobliyah nanti ada aturannya, saya akan bahas insyaallah taala. Makanya disebut dengan salat intidharil imam. Dan yang benar bahwasanya kata Rasulullah sallallahu summa yunsitu idza takallama al-imam, kemudian dia diam menyimak ketika imam berbicara, illa ghufira lahu ma baina wa bainal jum'atil ukhra, kecuali diampuni dosanya sampai Jumat berikutnya ya. Demikian dalam hadis di zaman Umar bin Khattab, annahum kanu fi zamani Umar bin Khattab yusalluna yaumal jum'ah hatta yakhruja Umar. Bahwasanya para sahabat kalau di zaman khilafahnya Umar, yaitu Umar jadi Amirul Mukminin, maka mereka salat di Masjid Nabawi terus sampai Umar muncul. Jadi menunjukkan salat menunggu imam diperbolehkan meskipun waktu terlarang. Waktu terlarang salat ada berapa Bapak dan Ibu? Ada 3. Yang pertama adalah dari selesai salat subuh sampai terbit matahari di waktu syuruk, yaitu sekitar 15 menit setelah sunrise. Setelah salat subuh kita nggak boleh salat sunnah sampai 15 menit setelah sunrise, karena itu waktu terlarang. Waktu kedua ketika matahari di tengah langit, itu kira-kira 7 menit sebelum adzan zuhur sampai adzan. Sekitar 10 menit atau 7 menit sebelum zuhur sampai adzan. Ini tidak boleh salat sunnah. Kalau kita salat duha kita berhenti. Tidak boleh salat terus. Waktu salat duha mulai dari 15 menit setelah sunrise sampai sekitar 10 menit sebelum adzan zuhur. Karena setelah 10 menit sebelum adzan zuhur adalah waktu terlarang. Kecuali salat nunggu imam. Salat nunggu imam boleh. Karena ada sebab menanti imam keluar, tadi disebutnya dalam hadis atau riwayat para sahabat salat terus sebelum Jumat sampai keluar siapa? Umar. Dan Rasulullah mengatakan summa yusolli ma kutiba lahu, kemudian dia salat sesuai dengan Allah takdirkan, berarti boleh salat terus sampai imam naik baru berhenti. Boleh meskipun waktu terlarang. Paham?
Itu pendapat yang lebih kuat, wallahu alam bisawab ya. Baik. Kemudian mungkin kita tambahkan di sini, ini ba'diyah terkait Jumat ada tambahan baru. Maka Jumat itu pengganti apa? Zuhur. Maka qobliyah ada atau tidak tadi? Tidak ada. Qobliyah tidak ada. Adapun ba'diyah maka ada riwayat 2 rakaat, ada 4 rakaat. 2 atau 4 rakaat. Ba'diyah. Dalam riwayat ya, An Abdillah yaitu bin Umar annahu kana idza shallal jum'ah insarafa fa sajdatain ya fi baitihi ya. Bahwasanya Ibnu Umar kalau setelah sholat Jumat dia sholat 2 rakaat di rumah 2 rakaat dan dia mengatakan Nabi biasa melakukannya. Jadi Nabi setelah sholat Jumat beliau masuk rumah, beliau sholat berapa rakaat? 2 rakaat ya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Jika salah seorang dari kalian sholat Jumat, setelah selesai sholat Jumat maka sholatlah 4 rakaat. Jadi datang dalam asar ada 2 rakaat, ada juga riwayat berapa? 4 rakaat. Maka dari sini bagaimana cara mengkompromikan hal ini? Atau hadis Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud saya lupa ya. Intinya bagaimana cara mengkompromikan 2 atau 4? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ini bagaimana mengkompromikannya, kan ada riwayat 2, ada riwayat apa? 4. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan yang pertama pilih salah satunya. Pilih salah satu. Mau 4 atau 2 boleh. Ini pendapat Ibnu Taimiyah dan juga pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Boleh 2, boleh 4. Ada pendapat mengatakan dirinci. Jika di rumah 2. Jika di masjid 4. Jika ba'diyahnya di masjid berapa? 4 rakaat. Ini pendapat. Sebagian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kalian sholat Jumat sholat 4 rakaat itu di masjid. Kalau kalian pulang ke rumah berarti 2 rakaat. Sebagaimana praktek sahabat. Ya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah digabung. Ini lebih berat lagi. Digabung. 4 di masjid, 2 di rumah. 4 di masjid, 2 di rumah. Jadi berapa? Sama dengan 6 rakaat. Yang paling enak yang mana? Yang ini. Saya pilih yang itu ya. 2 atau 4. Terkadang 2, terkadang apa? 4. Boleh. Allah alam bisawab, ini pendapat. Adapun Jumat tadi beda sendiri hukumnya. Taib. Kita lanjutkan pada sholat sunnah yang masih diperbahas adalah tentang 4 rakaat setelah Isya. Datang hadis keutamaan sholat 4 rakaat setelah sholat Isya. Ini sudah Bapak dan Ibu? Sudah ya. Sekarang kita kembali lagi. Ini beberapa sholat rawatib diperselisihkan. Sholat qobliyah Jumat. Kemudian saat yang keempat 4 rakaat setelah Isya. 4 rakaat setelah sholat Isya. Setelah Isya. Maka datang dalam hadis ya bahwasanya siapa yang sholat 4 rakaat setelah Isya seperti dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar, seperti sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Maka ini pahalanya sangat luar biasa ya. Akan tetapi hadis-hadis yang datang tentang Nabi sholat 4 rakaat setelah Isya datang dalam banyak riwayat, tapi hadisnya semuanya dhaif. Hadisnya semuanya dhaif. Maka dalilnya pertama, adapun yang datang dari Nabi maka semuanya lemah. Maka semuanya lemah. Baik. Yang kedua, adapun yang datang dari sahabat banyak yang sahih. Datang hadis riwayat sahih tapi dari sahabat. Datang riwayat sahih dari sahabat. Riwayat sahihah dari praktek para sahabat.
praktek para sahabat. Di antara adalah Ibnu Mas'ud, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti di antaranya Ibnu Mas'ud. Kemudian Aisyah dan lain-lain ya, dan lain-lain. Demikian juga diriwayatkan dari sebagian tabi'in, Said bin Jubair, Mujahid dan lain-lain. Dari salaf mereka mengerjakan 4 rakaat setelah Isya ya. Kemudian datang dalam riwayat Ibnu Mas'ud 4 rakaat tersebut dikerjakan dengan 1 salam. Dengan 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Dengan 4 rakaat dengan 1 salam. Nah, oleh karenanya para ulama membahas bagaimana dengan 4 rakaat setelah Isya ini. Kalau ditinjau dari hadis-hadis Nabi, maka hadisnya semuanya apa? Dhaif. Tapi ditinjau dari sahabat-sahabat melakukannya, dan sahabat tidak mungkin melakukannya kecuali ada dalilnya. Sehingga mereka mengatakan boleh sholat 4 rakaat setelah Isya. Setelah itu khilaf lagi. 4 rakaat itu apa sebenarnya? Ya. Apa maksud dengan 4 rakaat tersebut? Maka di sini khilaf lagi. Apa maksud 4 rakaat tersebut? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan itu adalah bagian dari sholat malam. Jadi boleh dicicil. Karena kita boleh sholat malam kapan saja, yang penting setelah sholat Isya. Jadi boleh 4 rakaat dulu cicil, nanti tambah lagi belakangan, kalau tidur bangun baru dilanjutkan. Itu dicicil dari awal. Gampangannya dicicil dari awal. Dari awal malam. Ini pendapat. Pendapat yang kedua, ini adalah rawatib. Ini adalah ba'diyah. Ini adalah ba'diyah Isya, maka boleh pilihan. Pilihan 2 atau berapa? 2 atau 4. Sebagaimana kita tahu salat qobliyah zuhur juga boleh 2, boleh berapa? 4. Ba'diyah zuhur. Ya, qobliyah zuhur bisa 2, boleh 4. Maka demikian juga ba'diyah Jumat boleh 2, boleh 4. Ba'diyah Isya boleh 2, juga boleh 4. Tapi yang lebih afdal berapa? 4. 4 karena ada faedah tadi seperti Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan ini solat bukan rawatib, bukan solat malam. Ini solat tersendiri. Solat tersendiri. Bukan rawatib, bukan juga solat malam. Kenapa bukan solat malam? Karena Nabi mengerjakannya atau sahabat mengerjakannya sebelum tidur. Sementara kebanyakan mereka solat malam setelah apa? Tidur. Tidak dikatakan rawatib karena pahalanya tersendiri. Oleh karenanya ini solat tersendiri. Artinya siapa yang melakukan solat 4 rakaat setelah Isya, silakan. Ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Ini contoh beberapa solat yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Ada yang bertanya sampai sini? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebas saja. Mana yang nyaman aja. Qobliyah zuhur kan? Iya. Tapi kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya tadi Ustadz, untuk di zuhur dan asar kan 2+2. Itu 4 rakaatnya harus dipecah atau enggak ya? Makanya sebentar, saya membahas sekarang fikih-fikih terkait sholat rawatib ya. Insya Allah mungkin setelah itu akan ada jawaban di tengah penjelasan. Pertanyaan Ibu baik, tapi mungkin jawabannya nanti akan datang. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau ada yang bertanya tentang jumlah-jumlah silakan. Kalau nggak ada, kita tunda dulu. Ada yang bertanya tentang jumlah? Kalau nggak ada, kita lanjut fikih sholat sunnah rawatib. Baik, yang pertama mengenai waktu. Waktu sholatnya. Baik, kita ada qobliyah, ada ba'diyah. Sholat qobliyah, ada sholat apa? Ba'diyah. Adapun qobliyah awalnya adalah ketika azan, yaitu sudah masuk waktu sholat fardunya. Awal waktunya jika
Dan ini disebut oleh Ibnu Qudamah, jika masuk waktu sholat fardunya. Contoh, kapan awal waktu qobliyah zuhur? Ketika adzan zuhur. Siapa yang sholat sebelum adzan zuhur bukan dikatakan qobliyah zuhur. Contoh, kapan awal waktu qobliyah fajar? Kapan? Setelah adzan subuh. Siapa yang sholat sebelum adzan subuh bukan sholat qobliyah, sholat malam atau sholat witir. Paham? Jadi awalnya adalah jika masuk waktu sholat fardunya. Akhirnya kapan? Akhirnya adalah ketika dikerjakan sholat fardu tersebut. Jika dikerjakan sholat fardu tersebut. Contoh, seorang lelaki pergi ke masjid, dia terlambat sehingga ketika dia masuk masjid, langsung qomat azan zuhur, akhirnya sholat zuhur. Apakah dia masih sempat sholat qobliyah? Tidak, karena waktunya sudah selesai. Karena sholat begitu dikerjakan, jika dikerjakan sholat fardu tersebut, maka waktu qobliyah sudah habis. Berbeda dengan wanita. Misalnya ada seorang wanita, kemudian dia sholat di rumah. Dia sholat zuhurnya misalnya jam 2:30. Masih masuk waktu enggak? Masih. Bolehkah dia qobliyah? Boleh, karena dia belum sholat fardu. Jadi dia boleh qobliyah dulu, baru dia fardu. Karena dia tidak sholat di masjid. Atau seorang yang mungkin datang ke masjid terlambat. Dia belum sholat fardu. Maka dia boleh qobliyah dulu, baru sholat fardu. Paham? Nabi SAW pernah ketiduran. Beberapa kali, 2 atau 3 kali atau 2 kali. Dalam hadis, Nabi pernah ketiduran 2 kali atau 3 kali. Seumur hidup beliau. Ada hikmahnya. Ya. Supaya ada syariat bagaimana kalau orang yang ketiduran. Ya. Jangan Anda bilang, Nabi aja ketiduran, saya juga ketiduran. Ya. Bedanya kok 1000 kali, Nabi cuma 2 kali. Itu pun dalam kondisi safar, letih, habis perang atau mau perang, ya wajarlah tidur. Padahal Rasulullah sudah wasiatkan kepada sahabat semuanya ketiduran. Ya. Ketika Rasulullah SAW bangun kesiangan, Rasulullah SAW tetap qobliyah baru sholat subuh. Dua-duanya diqadha. Ya, dua-duanya diqadha. Jadi maksudnya saya, sholat qobliyah itu masuk awal waktunya ketika masuk waktu sholat fardu. Akhirnya, intinya sebelum melaksanakan sholat fardu. Ini qobliyah. Adapun ba'diyah, awalnya apa? Selesai sholat fardu. Selesai sholat fardu tersebut. Akhirnya apa? Ya, sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Sesudahnya. Waktu sholat berikutnya. Sholat berikutnya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya sholat qobliyah ba'diyah ada waktunya. Maka tidak boleh misalnya kita sholat qobliyah subuh sebelum waktunya. Tidak boleh. Karena itu bukan waktunya sholat qobliyah. Nah dari sini bagaimana kalau waktu qobliyah dan ba'diyah sudah selesai, maka kita boleh namanya qadha. Yang benar bahwasanya boleh mengqadha sholat ba'diyah dan qobliyah. Tapi jika waktunya sudah habis, maka boleh qadha qobliyah dan ba'diyah. Boleh mengqadha qobliyah, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah sholat setelah asar 2 rakaat. Maka istrinya bertanya, ini sholat apa? Karena Rasulullah tidak pernah sholat asar setelah 2 rakaat sebelumnya. Kenapa sholat 2 rakaat? Kata Rasulullah, itu tadi sholat ba'diyah zuhur karena ada tamu. Saya sibuk ngurusin tamu sehingga tidak sempat sholat apa? Ba'diyah zuhur. Maka saya sholat setelah asar. Ya. Karena setelah zuhur tamu datang sampai asar. Setelah Rasulullah sholat asar, Rasulullah sholat ba'diyah zuhur. Dikerjakan setelah asar. Meskipun waktu terlarang, tapi ini karena ada sebabnya. Sholat ada sebabnya, maka beliau mengqadha. Demikian juga, dalil yang berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang ketiduran, siapa yang tidak sempat sholat qobliyah, siapa yang luput dari sholat qobliyah fajar, maka hendaknya dia sholat ba'da ma tatlu asyams, setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari. Jadi sunahnya kalau kita terlambat, tidak sempat sholat qobliyah zuhur, kita ke masjid orang sudah qomat, itu sering terjadi, apalagi Indonesia qomatnya cepat ya. Kadang sebelum waktunya udah qomat ya. Mungkin mau kerja kali ya. Jadi kita nggak sempat sholat qobliyah, maka sunnahnya kita sholatnya setelah di waktu duha. Sunnahnya kita sholat di waktu apa? Duha. Jadi kita sholat 2 rakaat
qobliyah subuh diqadha di waktu duha. Tetapi jika ada orang yang habis sholat subuh langsung sholat qobliyah, dia mengqadha setelah subuh langsung, boleh. Rasulullah, tapi tidak dianjurkan. Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang habis sholat subuh, dia sholat lagi 2 rakaat. Rasulullah tanya, sholat apa ini? Sholat zuhur, subuh bukan 4 rakaat. Dia bilang, ini sholat tadi saya belum sempat sholat 2 rakaat qobliyah. Kata Rasulullah, tidak mengapa. Jadi tidak mengapa. Jika seorang tidak sempat sholat qobliyah subuh, kemudian habis subuh dia ingin langsung sholat, boleh. Dia khawatir kalau duha nanti dia lupa atau dia sibuk, maka daripada saya lupa setelah sholat subuh dia sholat lagi 2 rakaat. Tapi jangan tiap hari. Kalau tiap hari namanya qobliyah jadi ba'diyah. Kalau sesekali namanya luput boleh. Kenapa ini qobliyah tadi? Tapi saya khawatir lupa karena kalau sudah duha saya cari uang, saya lupa. Jadi boleh. Jadi yang benar bahwasanya sholat qobliyah dan ba'diyah boleh qadha. Ya, Nabi pernah melakukannya, Nabi menganjurkannya dan Nabi membenarkan. Jadi Nabi pernah melakukannya. Kapan itu? Itu ba'diyah zuhur diganti waktu setelah asar. Ba'diyah zuhur setelah asar. Yang kedua, Nabi menganjurkannya. Tadi apa? Qobliyah subuh dikerjakan waktu duha. Masih ingat tadi ya? Kemudian Nabi pernah membenarkan sahabat melakukannya. Nabi membenarkan sahabat yang melakukannya. Baik, paham sampai sini? Jadi boleh. Kalau ingin menjaga silakan. Dia enggak sempat dia boleh. Dia tidak sempat qobliyah zuhur, dia sholat ba'diyah zuhur. Setelah sholat zuhur dia sholat qobliyah zuhur, dia sholat lagi ba'diyah zuhur, enggak ada masalah. Atau dia habis zuhur dia sholat ba'diyah zuhur, kemudian dia qadha qobliyah zuhur, enggak ada masalah, enggak mesti ngurut. Ya. Karena semuanya adalah qadha. Paham? Nah, sekarang bagaimana kalau orang menjamak sholat? Bagaimana cara sholat qobliyah dan ba'diyah? Jamak sholat tapi dalam konteks bukan musafir. Karena jamak boleh saja jika tidak safar, kalau ada kebutuhan. Seperti misalnya seorang dokter melakukan operasi, maka dia operasinya panjang, dia boleh menjamak. Misalnya dia jamak takdim atau di jamak takhir. Misalnya dia masuk ruang operasi jam 11. Dia akan selesai operasinya mungkin sampai 5 jam, dia baru selesai jam setengah 4. Waktu asar sudah, waktu zuhur habis. Maka dia sudah niat, saya akan jamak takhir. Tetap 4-4 karena dia bukan musafir. Tetap 4-4 karena dia bukan musafir. Rasulullah SAW pernah menjamak salat di Madinah tanpa hujan, tanpa rasa takut. Tapi karena ada kebutuhan mendesak. Rasulullah SAW salat zuhur dan asar 8 rakaat di jamak, dan Rasulullah SAW salat maghrib dan isya 7 rakaat di jamak. Tidak musafir. Nah, jika seorang menjamak karena ada keperluan seperti tadi, ada keperluan mendesak sehingga dia harus menjamak, atau karena dia sakit dia harus bolak-balik, wudu tidak mungkin, susah, memberatkan orang, maka dia sekali wudu dia salat jamak karena sakit parah. Nah, apakah dia boleh salat qobliyah ba'diyah? Boleh. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dikerjakan sebelum dan sesudah. Jadi qobliyah zuhur dikerjakan sebelum menjamak. Adapun ba'da zuhur, ba'da asar dikerjakan nanti setelah salat, mungkin setelah salat baru dia kerjakan. Adapun qobliyah dia kerjakan sebelum menjamak. Ibnu Nawawi mengatakan tidak boleh memasukkan salat qobliyah ba'diyah di sela-sela di antara keduanya karena dia sedang menjamak. Jadi kalau dia mau dia lakukan sebelum salat duhur. Sebelum salat duhur. Cuma kalau ba'diyah zuhur problem karena dia sudah salat asar ya. Kalau mau dia salat qobliyah sebelum zuhur. Demikian di jamak maghrib dan isya, maka kalau dia ingin salat sebelumnya boleh, dan dia ba'diyahnya dikerjakan setelah isya. Dikerjakan setelah isya. Baik, ini terkait dengan waktu salat. Terkait berikutnya adalah yang kedua, ini sudah ya. Yang berikutnya tata cara fikih yang kedua, tata cara salat sunnah rawatib yang 4 rakaat. Baik. Yang 4 rakaat maka bisa dikerjakan dengan 2 cara. Pertama, 2 rakaat salam, 2 rakaat.
Di setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Cara kedua langsung 4 rakaat. 4 rakaat dengan 1 salam. Ini berarti ada berapa? 2 salam. Dengan 1 salam, dengan 2 tasyahud. Seperti persis sholat zuhur. Persis seperti sholat zuhur. Persis seperti tata cara zuhur atau asar. Jadi kita ingin sholat qobliyah zuhur. Kita bisa 2 rakaat salam, bangkit lagi 2 rakaat salam. Dan itu saya rasa lebih afdal dan lebih kuat dalilnya. Ini lebih afdal. Karena dalam satu hadis meskipun diperselisihkan Rasulullah mengatakan sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat malam dan sholat siang 2 rakaat 2 rakaat. Tambahan wan nahari, sholat malam, sholat siang juga 2 rakaat 2 rakaat, ada khilaf dengan para ulama, namun yang benar riwayatnya sahih. Oleh karenanya lebih afdal 2 rakaat 2 rakaat. Tapi kalau ada yang mengerjakan 4 rakaat langsung seperti sholat zuhur, maka tidak diingkari karena ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Maka caranya seperti sholat zuhur atau asar persis, 2 tasyahud dengan 1 salam. Paham? Kecuali tadi 4 rakaat setelah Isya. Datang dari riwayat Ibnu Mas'ud, beliau sholat 4 rakaat dengan 1 salam. Itu khusus 4 rakaat kecuali 4 rakaat setelah Isya. Datang dari Ibnu Mas'ud, hanya 1 salam. Khusus 4 rakaat setelah Isya. Baik. Berikutnya tentang lokasi pelaksanaan. Yang terbaik adalah di rumah. Yang terbaik di rumah. Kata Nabi SAW, afdalu salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumah. Kecuali salat fardu. Jadi secara umum salat sunnah terbaiknya di rumah. Meskipun Nabi pernah juga salat rawatib di masjid. Tapi yang paling afdal adalah di rumah. Hikmahnya apa? Hikmahnya pertama Nabi SAW mengatakan, ij'alu min salatikum fi baitikum wa la taj'alu buyutakum kubura. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, jadikan sebagian salat kalian di rumah kalian, jangan sampai rumah kalian seperti kuburan. Jadi pertama agar rumah tidak seperti kuburan. Kuburan apa? Bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Makanya supaya rumah tidak jadi kuburan, salat di situ dan bacakan Quran. Kata Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Iqra'u surat al-Baqarah, maka bacalah surat al-Baqarah. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi yuqra'u fi surat al-Baqarah. Sungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat al-Baqarah. Ya. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi yuqra'u fi surat al-Baqarah. Setan lari rumah yang dibaca al-Baqarah. Jadi supaya rumah tidak seperti kuburan, isi dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan sholat, dengan pengajian, sehingga rumah tidak seperti kuburan. Jangan isi Korea ya. Yang kedua, lebih ikhlas. Lebih ikhlas. Datang dalam sebagian riwayat, salatul al-mar'i fi baiti haitsu la yarahun nas, salat seorang di rumah di mana orang-orang tidak melihat dia salat, pahalanya 25 kali lipat. Tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Tapi intinya kalau salat lebih ikhlas, lebih afdal pahalanya. Maka seorang biasakan salat sunnah di rumah. Yang meskipun agak sulit salat qobliyah. Kalau kita salat qobliyah di rumah, kita ke masjid kadang-kadang sudah tidak dapat saf pertama atau terlambat salat fardu, maka seringnya seorang salat qobliyah di masjid. Ya. Jadi lebih ikhlas. Yang ketiga, ya, menjadi teladan bagi anak-anak, menjadi teladan bagi orang rumah. Bagi orang-orang di rumah. Istri melihat, anak-anak melihat orang tuanya sholat
qobliyah atau salat ba'diyah, maka mereka akan termotivasi untuk menjalankan ibadah-ibadah karena melihat bagaimana orang tua mereka salat di situ. Paham? Kita lanjutkan. Yang keempat, ini sudah. Yang keempat, jika iqamat dikumandangkan tidak ada salat sunnah. Jika iqamat dikumandangkan, maka yang di masjid tidak lagi salat sunnah. Maka yang di masjid, yang hadir di masjid tidak salat sunnah. Taib. Kecuali tinggal sedikit. Misalnya dia lagi sholat, kemudian sudah rakaat kedua, sudah dia perkirakan kalau imam takbiratul ihram Allahu Akbar dia bisa nyusul, maka tidak mengapa dia selesaikan. Tapi kalau dia baru rakaat pertama Allahu Akbar, kemudian qomat, ya sudah jangan lanjutkan, batalkan. Supaya dia bisa dapatkan takbiratul apa? Ihram. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza uqimatis salat fala salata illal maktubah." Jika sudah diiqamatkan salat, tidak ada salat kecuali salat maktubah. Kecuali dia sudah di rakaat kedua dan menurut dugaan dia ketika imam takbiratul ihram dia masih dapat, maka dia boleh lanjutkan dengan segera menyelesaikan. Tapi kalau ternyata kira-kira dia tidak dapat, ya mending hendaknya dia batalkan karena tidak boleh salat sunnah sementara iqamat sudah dikumandangkan. Ya. Baik, sudah kita lanjutkan yang berikutnya. Yang kelima, salat rawatib ketika musafir. Ketika musafir itu ada khilaf dengan para ulama, namun pendapat yang lebih kuat bahwasanya tidak ada ya. Jadi musafir dua kondisi. Musafir ada dua kondisi mekanisme salatnya. Yang pertama dengan mekanisme salat musafir. Salat musafir. Yaitu yang 4 rakaat jadi berapa? Yang 4 jadi 2 rakaat. Maka dalam kondisi ini tidak ada salat qobliyah ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Maka tidak disunnahkan salat qobliyah dan ba'diyah kecuali apa? Qobliyah subuh. Kecuali qobliyah subuh. Dan Rasulullah SAW tidak meninggalkan qobliyah subuh baik ketika safar maupun ketika tidak safar. Kecuali qobliyah subuh. Sampai Rasulullah SAW ketiduran pun Rasulullah tetap salat qobliyah subuh baru kemudian salat subuh. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, jika mekanismenya salat mukim. Salat mukim. Yaitu tetap 4 rakaat. Tetap 4 menjadi 4 rakaat, tidak berubah. Misalnya apa? Misalnya dia bermakmum ke imam yang mukim. Seperti kita, kalau kita lagi ke Mekah, Madinah, kita kan sholat di belakang para imam di masjid. Kita sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Benar atau tidak? Maka seperti ini bagaimana? Ini dibolehkan menurut fatwa Syekh bin Baz ya. Rahimahullah ta'ala. Boleh sholat rawatib. Karena mekanisme orang sholat yang mukim. Karena mekanisme sholat orang mukim. Berbeda kalau kita sholat musafir, ngapain kita 4 saja sudah 2, ngapain tambah 2 sebelumnya, ngapain 2 setelahnya. Tapi ketika mekanisme sholat kita seperti sholat mukim, kita boleh qobliyah ba'diyah, boleh. Karena mekanisme kita sholat seperti sholat mukim, maka boleh qobliyah, boleh ba'diyah. Ya bukan hanya qobliyah subuh saja, tapi boleh qobliyah, boleh ba'diyah. Baik, demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.